Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad, amma ba'd. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya dan diampuni segala dosanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Asfiropi yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu keajaiban di waktu subuh. Salat menjadi salah satu ibadah yang wajib setiap umat muslim jalankannya. Terdapat 5 waktu sholat yang wajib dilaksanakan, salah satunya sholat subuh yang dilaksanakan pada waktu sebelum terbitnya matahari. Dirikanlah sholat dan sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Quran surat Al-Isra ayat 78. Namun sholat subuh menjadi hal yang begitu berat untuk dilakukan, butuh perjuangan ekstra untuk dapat melakukan kewajiban tersebut. Terkadang beberapa orang melewati waktu subuh karena tidak bangun pagi untuk melakukannya, padahal sholat subuh menjadi salah satu kewajiban bagi setiap umat Islam dan memiliki keutamaan yang luar biasa. Sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang pertama, keajaiban waktu subuh dan keutamaan sholat subuh agar setiap umat Islam dapat mengetahuinya. Yang pertama, mendatangkan keberkahan. Keutamaan sholat subuh yang pertama mendatangkan keberkahan. Pasalnya sholat subuh merupakan salah satu aktivitas pagi hari yang Rasulullah SAW doakan secara khusus. Ya Allah berkahilah umatku pada waktu pagi hari. Hadis Abu Dawud dan Tirmizi. Untuk itu sebaiknya umat Islam tidak menyia-nyiakan waktu salat subuh. Yang kedua, mengantarkan umat Islam ke surga. Keutamaan sholat subuh berikutnya yakni dapat mengantarkan umat Islam menuju pintu surga. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat fardain yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, penghalang masuk neraka. Seorang muslim yang melaksanakan sholat subuh pun akan mendapatkan keutamaan sholat subuh lainnya, yaitu terhindar dari neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat subuh, sholat sebelum terbitnya matahari, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, pahala seperti sholat malam penuh. Umat Islam yang menunaikan sholat wajib 2 rakaat dan sholat subuh secara berjamaah juga akan mendapatkan ganjaran atau pahala layaknya sholat semalam penuh. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, barang siapa yang melakukan sholat isya berjamaah, maka dia sama seperti manusia yang melakukan sholat setengah malam. Barang siapa yang melakukan sholat subuh berjamaah, maka dia sama seperti yang melakukan sholat malam sepanjang malam itu. Hadis riwayat Muslim.
Yang kelima, berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan salat subuh lainnya yang akan umat Islam dapatkan jika melaksanakannya secara berjamaah ialah berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, barang siapa yang salat subuh maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menerungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, mendapatkan cahaya sempurna pada hari kiamat. Tak hanya itu saja, masih banyak keutamaan salat subuh lainnya, di antaranya akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Pasalnya umat Islam telah melewati gelapnya berjalan di waktu subuh ketika menuju masjid untuk salat berjamaah. Dalam hadis menyebutkan bahwa dari Buraidah Al-Aslami radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan pada saat gelap menuju masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Yang ketujuh, para malaikat menyaksikan barang siapa yang menjalankan salat subuh berjamaah, para malaikat akan menyaksikannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, malaikat bergantian melihat kalian pada siang dan malam. Para malaikat itu bertemu di salat subuh dan salat asar. Kemudian yang bermalam dengan kalian naik ke langit dan ditanya oleh Rabb mereka, dan dia lebih tahu keadaan hamba-hambanya. Bagaimana kondisi hamba-hambaku ketika kalian meninggalkan? Para malaikat menjawab, kami meninggalkan mereka dalam keadaan solat, dan kami mendatangi mereka dalam keadaan solat. Yang kedelapan, terhindar dari sifat munafik. Keutamaan solat subuh berjamaah lainnya adalah terhindar dari sifat munafik. Telah dijelaskan dalam hadis bahwa tak ada solat yang lebih berat dilaksanakan bagi orang munafik daripada solat subuh dan isya. Seandainya mereka tahu keutamaan yang didapat di dalamnya, niscaya mereka akan melakukannya sekalipun dengan merangkak. Sungguh aku telah hendak memerintahkan kepada petugas azan untuk iqamat salat, kemudian aku mengambil bara api dan membakar rumah orang yang tidak keluar melaksanakan salat di masjid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini juga merupakan sebuah peringatan atau teguran untuk para muslim agar senantiasa menjaga salat mereka, terutama salat subuh yang sering kali terlewatkan karena tidur. Yang kesembilan, berpeluang meraih pahala haji atau umroh jika berzikir hingga terbitnya matahari. Jika seorang umat muslim menjalankan ibadah salat subuh secara berjamaah dan mereka kemudian berzikir usai salat hingga terbitnya matahari, maka akan mendapat pahala haji atau umrah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, barang siapa yang salat subuh berjamaah kemudian dia duduk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, lantas salat 2 rakaat, maka baginya seperti pahala haji dan umrah yang sempurna. Yang ke-10, memiliki kesempatan untuk melaksanakan salat sunnah subuh. Para jamaah salat subuh juga memiliki kesempatan untuk melaksanakan salat sunnah subuh, ibadah yang mendatangkan banyak kebaikan, bahkan lebih baik dari dunia dan seisinya. Hal ini telah diterangkan dalam sebuah hadis, 2 rakaat salat sunnah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-11, kemenangan dengan melihat Allah Subhanahu wa taala saat hari kiamat kelak. Keutamaan salat subuh berjamaah yang lainnya adalah mendapatkan kemenangan
dengan melihat Allah Subhanahu wa taala ketika hari kiamat kelak. Tentunya hal ini merupakan ganjaran atau pahala besar yang Allah berikan, dikaruniakan kepada hamba-hambanya. Dari Jarir bin Abdullah Al-Bayali radhiyallahu an berkata, kami pernah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau melihat ke bulan di malam purnama itu. Rasulullah bersabda, ketahuilah bahwa sesungguhnya kalian akan melihat kepada Rabb kalian sebagaimana kalian melihat kepada bulan ini. Kalian tidak terhalangi melihatnya bila kalian mampu untuk tidak meninggalkan solat sebelum terbitnya matahari dan solat sebelum terbenamnya matahari, maka lakukanlah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Itulah beberapa keutamaan waktu subuh atau keajaiban waktu subuh jika menjalankan solat subuh yang sangat luar biasa. Mari kita pelihara ibadah solat wajib kita agar terhindar dari dosa. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.